Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ranjani dari kelas 11 Manajemen Kantoran 1. Baiklah, di video kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan sedikit dari mata pelajaran lainnya seperti biasa. Kali ini pada mata pelajaran SAFAS, sarana prasarana. Kali ini kita akan membahas tentang tata ruang kantor, yaitu tata ruang kantor menurut istilah dari bahasa Inggris yaitu office layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kerja serta penyusunan alat dan peralatan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruang kerja yang tersedia. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut De Liang-Yi. Menurut De Liang-Yi yaitu penyusunan alat pada letak yang tepat. Alat atau perabotan yang disusun secara tepat dan benar. Yang kedua yaitu menurut George Terry. Menurut George Terry yaitu penarikan atau penentuan kebutuhan ruang secara terperinci. Yang ketiga yaitu ada Litterford and Peterson, yaitu penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Dan yang keempat itu ada Ida Nur Aida, yaitu alat dan perabot kantor untuk memberi sarana dan bagi pegawai. Yang kelima yaitu ada Hubble. Menurut Hubble yaitu penyusunan secara efektif serta mampu memberi kepuasan dan kenyamanan bagi setiap karyawan atau pegawai di suatu kantor. Berikut manfaat office layout. Di sini manfaatnya yang pertama itu dapat mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Yang kedua, dapat mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga yaitu menjamin efisiensi arus kerja. Dan yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas pegawai. Yang kelima, dapat mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa yang akan datang. Setelah membahas manfaat, sekarang kita akan membahas tujuan. Berikut tujuan office layout menurut De Liang-Yi. Yang pertama, dapat mempertemukan antar ruang. Dan yang kedua yaitu memudahkan dalam pengawasan terhadap karyawan. Yang ketiga yaitu memperlancar aktivitas pegawai. Dan yang keempat yaitu memberikan kenyamanan pada karyawan. Serta yang kelima, office layout ditata secara efisien. Dan yang keenam yaitu memisahkan pekerja yang membuat kegaduhan keras sehingga mengganggu aktivitas kerjanya para pegawai yang lain. Yang ketujuh itu mempertahankan kondisi kesehatan dan kepuasan bagi setiap pegawai. Berikut jenis-jenis office layout. Jenis-jenisnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu open source office, dan yang kedua yaitu covered people office, dan yang ketiga landscape office, dan yang keempat yaitu mixed office. Setelah menyebutkan satu-satu jenis office layout, berikut ada prosedur office layout. Yang pertama, office layout terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas dan komponen fisik dalam kesatuan dan efisien. Yang kedua yaitu ada ground chart. Yang ketiga ada rancangan ruang kantor. Dan yang keempat ada pembuatan denah atau konsep ruang kantor. Berikut ergonomi office layout.
Ergonomi office layout terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada definisi ergonomi. Definisi ergonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu ergon. Ergon yaitu artinya gerak atau kerja, dan nomos yang artinya alamiah, berarti gerakan efektif alamiah. Ergonomi berarti gerakan efektif dan efisien, gerakan yang secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ergonomi dan office layout. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ergonomi office layout yaitu ada 3. Yang pertama komitmen, dan yang kedua yaitu pelatihan, dan yang ketiga ada kelompok kerja dan bisa juga disebut working group. Sekian dari saya, apabila ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.